Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10. Selamat bergabung di pelajaran geografi bersama saya Ibu Etika Rahmawati SPD selaku guru geografi di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir yang kita cintai dan kita banggakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan pandemi yang sedang mewabah di negara kita bahkan dunia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali di lingkungan sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Mempawah. Setelah berdoa, saya harap kalian menyiapkan alat tulis, buku catatan. Jadi apa yang saya sampaikan kalian catat, itu akan menjadi nilai plus bagi kalian di dalam pelajaran saya. Materi kita pada hari ini yaitu pendekatan geografi dan prinsip geografi. Pendekatan geografi ini itu adalah suatu metode atau cara untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer. Gejala ini seperti gejala alam, fenomena geosfer seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu geobumsfer itu adalah lapisan-lapisan bumi. Jadi semua yang terjadi di bumi itu dapat diatasi dengan metode ini, yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu terdapat 3 bagian, yaitu pendekatan keruangan atau spasial, kemudian pendekatan ekologis atau kelingkungan, kemudian pendekatan kompleks wilayah atau regional. Jadi ini adalah pembagian dari pendekatan geografi. Selanjutnya, pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan spasial dilakukan dengan mengetahui karakteristik atau fenomena suatu wilayah. Jadi pengertian dari spasial atau keruangan itu bahwa pendekatan itu hanya digunakan pada satu wilayah saja. Jadi suatu fenomena itu terjadi hanya satu wilayah saja. Seperti itu. Pendekatan keruangan dapat ditinjau aspek seperti pendekatan topik, kemudian pendekatan aktivitas manusia. Contoh, sebidang tanah harganya mahal karena tanahnya subur dan terletak di pinggir jalan. Contoh ini kenapa termasuk keruangan? Karena bidang tanah tersebut bisa mahal karena tanahnya subur, disebabkan oleh wilayah itu sendiri. Itu termasuk dengan pendekatan keruangan. Seperti itu. Kemudian pendekatan ekologis. Di sini menjelaskan bahwa pendekatan ekologis keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. Maksud dari keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya itu adalah bahwa pendekatan geografi ini menekankan pada interaksi organisme dengan lingkungan. Organisme dengan lingkungannya serta fenomena yang ada juga dan juga perilaku manusia. Jadi suatu organisme itu bisa mempengaruhi lingkungannya. Contoh di sini, banjir di Jakarta disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membuat pemukiman kumuh di sekitar das atau daerah aliran sungai. Kenapa sih contoh ini termasuk ke dalam pendekatan ekologis? Alasannya adalah banjir itu disebabkan oleh manusia. Itu dia jawabannya. Itu adalah contoh dari pendekatan ekologi. Misalnya, contoh lainnya di daerah kita, di daerah Mempawah, telah terjadi kabut asap di Mempawah yang disebabkan oleh pembakaran lahan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kenapa contoh itu termasuk ke dalam pendekatan ekologis ini? Karena suatu fenomena yaitu kabut asap itu disebabkan oleh manusia. Itu pendekatan ekologis. Selanjutnya, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini adalah
analisis kompleks wilayah membandingkan berbagai wilayah di muka bumi dengan memerhatikan aspek-aspek fisik dan penduduk. Jadi analisis kompleks wilayah merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Jadi kenapa disebut kompleks wilayah? Karena ini adalah gabungan antara pendekatan sebelumnya, yaitu keruangan dan kelingkungan. Dan pendekatan ini biasanya identik dengan suatu fenomena itu terjadi disebabkan oleh daerah lain. Jadi kayak tadi misalnya kabut asap di Mempawah disebabkan oleh masyarakat di Mempawah, yang ada beberapa masyarakat di Mempawah itu tidak bertanggung jawab. Berarti kan itu disebabkan oleh manusia atau masyarakat itu sendiri. Itu adalah ekologi karena adanya kaitan suatu fenomena dengan makhluk hidup. Sedangkan keruangan yang tadi, keruangan yang ini contohnya adalah misalnya telah terjadi kabut asap di Mempawah disebabkan oleh wilayah Mempawah memiliki titik-titik api atau titik-titik panas yang menyebabkan kebakaran hutan. Itu kenapa pendekatan keruangan, karena itu terjadi dikarenakan wilayah itu sendiri. Jadi hanya terjadi satu wilayah saja. Seperti itu. Sedangkan kompleks wilayah ini misalnya di daerah Singkawang terkena kabut asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan di Mempawah. Jadi adanya hubungan dua wilayah. Jadi ada dua wilayah ini, dua wilayah. Contoh di sini, banjir di Jakarta disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membuat pemukiman kumuh di sekitar das. Selain itu disebabkan karena Jakarta daerah yang rendah daripada daerah lainnya. Kenapa ini termasuk ke dalam kompleks wilayah, sedangkan ini ada penyebabnya, yaitu oleh masyarakat. Kenapa dia tidak ke ekologi? Karena dia kompleks. Dia menjelaskan bahwa banjir ini disebabkan oleh manusia. Selain itu disebabkan karena Jakarta daerah yang rendah daripada di daerah sekitarnya, yaitu Bogor. Seperti itu. Jadi dapat kiriman air dari Bogor. Jadi fenomena banjir ini tidak hanya dari Jakarta, juga dari daerah lain. Makanya termasuk ke dalam pendekatan kompleks wilayah. Dan prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada 4, yaitu prinsip interrelasi, kemudian deskripsi, distribusi, dan korologi. Prinsip interrelasi ini adalah prinsip yang menjelaskan bahwa adanya suatu fenomena itu terjadi karena ada sebab dan akibat. Seperti itu. Sedangkan prinsip deskripsi ini adalah prinsip yang menjelaskan suatu fenomena itu terjadi disertai dengan apa? Disertai dengan tulisan, dengan gambar, dengan peta, dengan bagan, dan lain sebagainya. Yang pertama, prinsip interrelasi. Ini adalah fenomena geosfer. Prinsip yang menjelaskan suatu fenomena geosfer yang satu mempunyai hubungan timbal balik dengan fenomena geosfer lain. Gejala yang satu mempengaruhi gejala yang lain. Contohnya, tanah longsor terjadi dikarenakan hutan gundul. Jadi suatu fenomena misalnya dijelaskan ada sebab akibat, maka dari itu dia termasuk ke dalam prinsip interrelasi. Kayak tadi prinsip contohnya kabut asap di Mempawah disebabkan oleh pembakaran lahan hutan, itu termasuk ke interrelasi karena ada sebab akibatnya. Kemudian prinsip deskripsi adalah penggambaran fenomena geosfer memerlukan deskripsi melalui peta, tulisan, tabel, gambar, atau grafik. Jadi prinsip deskripsi ini menjelaskan bahwa suatu fenomena itu dijelaskan disertai dengan peta, tulisan, tabel, gambar, atau grafik. Seperti ini. Angka buta huruf perempuan dan laki-laki pada beberapa negara ASEAN. Jadi dia di informasi ini dia menjelaskan angka buta huruf tapi juga disertai dengan bagan seperti ini.
itu termasuk prinsip deskripsi. Selanjutnya, prinsip distribusi. Fakta-fakta geografis, misalnya tanah, air, mineral, tambang, flora, dan fauna manusia, keberadaannya di bumi tersebar secara tidak merata dan persebarannya dipengaruhi oleh proses alam. Jadi prinsip dari distribusi ini itu bahwa dia itu menjelaskan adanya persebaran. Kenapa dia mengalami persebaran? Karena persebaran fenomena geografi di permukaan bumi itu tidak merata disebabkan oleh perbedaan iklim, kemudian perbedaan topografi dan lain sebagainya. Misalnya, persebaran curah hujan tidak merata di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis. Jadi kalau ada pernyataan yang menjelaskan adanya persebaran, maka dia termasuk ke dalam prinsip distribusi. Kemudian korologi. Fenomena alam yang terjadi akan senantiasa memunculkan akibat-akibat secara alamiah. Misalnya suatu wilayah mengalami banjir setiap musim penghujan datang. Contoh lainnya lagi, prinsip korologi itu misalnya dia menjelaskan tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk dengan kelembapan tinggi. Kondisi ini mendorong banyak penduduk di pegunungan mengembangkan agrowisata teh. Jadi itu contoh dari prinsip korologi. Terima kasih telah menonton ya teman.